Shalom saudaraku, selamat siang semuanya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dalam perenungan pada siang hari ini. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk siang yang penuh keindahan ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan kami mata untuk kami boleh melihat indahnya alam semesta, indahnya langit dan bumi yang Engkau ciptakan ya Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Ajarlah kami memahami betapa berharganya bumi yang Engkau percayakan kepada kami, dan jadikan kami penjaga yang setia atas segala karya tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, jamah hati kami, jamah pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami renungkan boleh mendapat tempat terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Saudara terkasih, ketika kita berhenti sejenak ya di tengah kesibukan kita dalam bekerja ya, dalam beraktivitas ya saudara, mungkin dalam peristirahatan kita hari ini karena hari Minggu saudara, ya kita bersyukur ya atas setiap kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, ketika kita boleh menikmati alam semesta, ketika kita boleh melihat ya indahnya langit dan bumi yang Tuhan telah ciptakan saudara. Hati kita diingatkan akan satu hal, Tuhan itu luar biasa ya. Alam bukan sekedar pemandangan yang indah saudara. Alam adalah tanda kasih dan kebesaran Allah bagi kita sekalian. Jadi judul perenungan kita pada siang hari ini saudara, keindahan alam ya, cermin kasih Allah. Saya ulangi, judul perenungan kita pada siang hari ini adalah keindahan alam, cermin kasih Allah. Saudara terkasih, Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Saya ulangi, Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Setiap daun yang tumbuh saudaraku, setiap embun yang jatuh di pagi hari ya, semuanya berbicara tentang kasih Tuhan yang tidak berhenti memberikan kehidupan. Namun seringkali kita sebagai manusia saudara lupa ya. Kita sibuk membangun ya, kita sibuk mencari keuntungan, sampai lupa bahwa bumi ini bukanlah milik kita. Kita hanyalah penata layanan saudara, yang dipercayakan untuk menjaga bumi ini oleh Tuhan ya. Tuhan menciptakan alam bukan untuk dieksploitasi saudaraku, tetapi untuk dijaga dan dirawat. Mari kita melihat di dalam kitab Kejadian ya, kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Tertulis demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini adalah panggilan saudara. Tuhan ingin kita mengusahakan dan memelihara ya, bukan merusak dan mengabaikan. Setiap kali kita menjaga kebersihan lingkungan saudaraku, atau mungkin sekedar kita menanam pohon ya, mengurangi sampah, atau sekedar tidak membuang plastik sembarangan saudara, kita sedang beribadah kepada Tuhan melalui tindakan kecil ya, yang mencerminkan kasih kepada ciptaannya. Alam yang kita jaga dengan kasih akan menjadi tempat di mana generasi-generasi kita berikutnya saudara dapat melihat keindahan Tuhan juga ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan cici-cici kita. Sebaliknya, alam yang kita rusak adalah cerminan dari hati yang tidak bersyukur saudaraku. Kalau kita tidak disiplin ya, menjaga kebersihan, ya itu sebenarnya cerminan dari hati yang kurang bersyukur, begitu ya.
Coba saudara kita merenungkan sejenak. Ketika langit tampak cerah, ya, udara terasa segar, dan pepohonan hijau menari lembut, ya, sedikit puitis saudara ya. Ya, tidakkah hati kita juga terasa damai begitu kalau kita melihat indahnya alam semesta ini? Saya percaya hati kita pun ikut damai saudaraku. Damai itu datang bukan hanya dari keindahan alam juga ya, tetapi dari kehadiran Tuhan di dalam keindahan alam itu. Adam adalah kitab keduanya Tuhan. Kitab pertama adalah Alkitab ya, dan kitab kedua adalah ciptaannya. Kedua-duanya menuntun kita untuk mengenal Sang Pencipta saudara. Ketika kita menyentuh tanah ya, melihat pelangi atau mendengar hujan turun, kita sedang membaca karya kasih Tuhan yang nyata melalui ciptaannya. Namun keadaan itu bisa hilang jika manusia tidak bijak saudara. Jika kita tidak pandai-pandai untuk menjaga bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita hari ini untuk menjadi penjaga bumi ini saudara. Menjadi manusia yang peduli, bukan hanya menikmati ciptaannya saudaraku, tetapi juga merawatnya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Bayangkan saudara, bila setiap orang berkomitmen untuk menjaga ciptaan Tuhan, dunia ini akan menjadi taman yang penuh damai. Disinilah kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Saudara yang terkasih, mari kita coba renungkan. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi alam di sekitar kita? Apakah tindakan kecil kita mencerminkan kasih kepada bumi atau alam semesta, rumah yang Tuhan titipkan bagi kita? Biarlah saudaraku, mulai dari hari ini, setiap langkah kita, setiap keputusan kecil kita menjadi doa yang hidup untuk menjaga karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mencintai alam, kita sedang mencintai Sang Pencipta saudara. Demikian perenungan kita pada siang hari ini. Kiranya perenungan kita boleh memberkati kita semua, dan kita boleh bersama-sama berkomitmen untuk menjaga ciptaan Tuhan ini, alam semesta, rumah yang Tuhan titipkan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk keindahan siang hari ini. Terima kasih atas langit yang biru, udara yang segar, dan bumi yang Kau percayakan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, bila selama ini kami lalai menjaga ciptaan-Mu. Hari ini kami mau berubah menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang mencintai dan merawat alam seperti Engkau mencintai kami ya Tuhan. Berkatilah setiap langkah kami, agar melalui hidup kami, dunia ini semakin mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang menjadi doa syukur kami pada siang hari ini. Berkati kegiatan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bila renungan siang hari ini memberkati kehidupan kita saudara, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan juga share, supaya lebih banyak orang yang juga dikuatkan oleh firman Tuhan. Silakan tulis juga di kolom komentar saudara, apa yang Tuhan taruh di hati saudara hari ini. Ya, terima kasih saudaraku semuanya. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.